Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa itaqullah wa tahirin wal mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap umat muslim itu menuntut ilmu dan belajar. Untuk itu, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar. InsyaAllah bersalam kita, berselawat kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, dalam kalamnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah, para sahabat dan kerabatku semuanya, dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dengan channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, dalam majelis zikir Ma'rifatullah, dalam majelis Thalabul Ilmi. Majelis Thalabul Ilmi adalah tempat belajar dan menuntut ilmu, yang mana dalam channel ini Buya Pasaman Timur kita mengadakan dan mempersiapkan grup-grup pembinaan dan pembimbingan terhadap bagi para sanak famili dan kaum teman semua dan kerabat yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan amal ibadah. InsyaAllah kami menyediakan fasilitas grup untuk agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam belajar. Karena bagaimanapun ilmu tauhid ini, kalau tidak di bawah bimbingan guru mursyid, itu sangat dikhawatirkan akan salah dalam menjalankan dan bisa diambil alih oleh setan. Kenapa demikian? Bukan setan mengganggu akal, tapi ma'rifat itu tidak ada yang menjaga. Jadi dalam hal ini bersegeralah untuk merapatkan diri, dalam arti menghubungi untuk bisa mendapatkan bimbingan agar mabrur adanya, agar mustajab dan agar aman di jalan Allah. Agar semua yang kita harapkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah, kita akan bermuzakarah dengan grup 6, grup murid bimbingan grup 6 dalam rangka muzakarah berjamaah. Ini kita lakukan selama 4 sampai 5 jam, tetapi dalam tayangan kita hanya menayangkan 1 jam saja. Karena apa? Mungkin faktor daripada online kita dalam redaksi yang tidak terlalu lama. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya, yang bisa mendapatkan hikmahnya. Mari sama-sama kita saling asah, saling asih, saling asuh di dalam membimbing, di dalam bermujahadah kepada Allah dalam rangka meningkatkan ilmu tauhid, berma'rifatullah dalam makom tasawuf dan tauhid, insyaallah. Baik para jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah
dalam rangka pemantapan pemahaman tentang hakikat daripada diri dan ibadah. Insya Allah pemahaman terhadap hakikat diri. Insya Allah mari kita sama-sama menyaksikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, saya akan mengarahkan monitor kita. Nah, seperti inilah kira-kira mekanisme live atau Zoom, secara live, secara Zoom, dan akan mencakup pelajaran dan mengajar ini, belajar mengajar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia sampai ke mancanegara. Di studio Buya Pasaman Timur, Jakarta, kita akan bisa terhubung ke seluruh penjuru, baik dalam dan luar negeri. Jemaah-jemaah kita dalam bertauhid kepada Allah. Insya Allah, baik, kita akan mencoba masuk dalam ini Zoom live. Sementara di sana ada Khalifah saya sedang memberikan pencerahan terhadap para jemaah yang mengisi waktu sebelum saya masuk. Insya Allah saya akan mencoba masuk. Selamat menyaksikan mujagarah ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Doa itu dari mana, baru yang sholat 5 waktu itu mana yang sulung, mana yang bungsu. Kayak gitu ada mengaku dari MUI. Kalau dia orang MUI, dia nggak begitu cara dia. Dia taruh label MUI di foto profilnya. Yang dia bicara diarahkan nasihat-nasihat oleh kalau benar kita, dia akan datang. Khalifah kita, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, saya terhubung dengan para jemaah. Insya Allah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah semuanya, harap membuka video insyaallah. Bagaimana, sehat semuanya? Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Amin. Kayak Selalu sehat insyaallah. kayaknya segar-segar semua. Insyaallah. Audionya Setia silakan. menunggu walaupun pukul berapa, ya? Iya. Insya Allah, memang kebetulan kita kan sekarang sudah bagi jam tayang ya, 2 grup 1 malam. Nah, insya Allah tadi kita selesai dengan grup 7 ya. Nah, nanti minggu depan grup 6 maju di jam 19-nya. Nanti grup 7-nya yang jam 21-nya nanti. Alhamdulillah para jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, wa ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, insyaallah. Alhamdulillah jemaah, ketemu lagi kita malam ini dalam kondisi Isra ya, di tengah malam. Karena bagaimanapun Rasulullah itu kan diberangkatkan Mi'raj itu kan pada malam hari. Nah, gitu ya. Pada malam hari dalam rangka Isra. Isra itu dalam arti situasi gelap. Begitu juga kita beribadah, Isra itu juga menandakan sifat
dibenarkan untuk mencari tempat yang sunyi dan tidak terlalu terang. Alhamdulillah para jemaah sekalian, memang di dalam belajar ilmu tauhid ini sangat dibutuhkan kepatuhan. Kenapa? Kita ini belajar ilmu tauhid, terlepas kita sudah pernah belajar atau belum, ini ilmu tauhid ini kebenarannya sangat tinggi. Apa kebenarannya? Kita harus menyelesaikan suatu sengketa rohani kalau memang bersengketa. Yang kedua, kewajiban yang mutlak adalah tentang Tuhan dan diri kita. Itu saja masalahnya. Tapi adab-adab yang dituntut oleh Allah itu dasar untuk mendapatkan kebenaran Allah pada diri kita. Itu melalui diri kita sendiri. Karena apa? Diri kita ini kan tempat bertajalinya Allah. Untuk dasar mendapatkan pemahaman. Sama seperti kita ingin mengingat Allah. Kalau zikir, zikir bukan artinya mengingat Allah. Tetapi zikir ini adalah ibadah, mengingat ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah. Kalau ingin mengingat Allah, itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama, dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kita harus mampu melupakan sesuatu dan mengingat sesuatu. Nah, kalau memang kita syarat berzikir itu kita patuhi, itu adab-adabnya seperti itu. Zikrullahi wa zikrul maut. Kalau ingin mengingat Allah, ingatlah pada alam kematian. Alam mati itu artinya tidak ada yang hidup di sisimu melainkan kamu sendiri. Nah, itu yang dimatakan zikrul maut, bukan harus mati dulu. Gitu. Nah, yang ketiga, ainul fikri wa ainul zikri. Jangan kamu berpikir dalam berzikir, tapi berzikirlah. Berpikirlah sebelum berzikir. Kita berpikir, mana yang bisa mengingat Allah? Padahal qudsi Allah telah mengatakan, tidak ada yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Dan tidak ada yang mampu menghadap kepadaku melainkan diriku sendiri. Ini sebetulnya maknanya, Allah itu kan bercerita dengan makna. Apa yang dimaksud dengan makna? Yaitu kita kembali mencari kodrat-kodrat dan sifat-sifat Allah pada diri. Yang dimaksud pada diriku sendiri itu apa? Karena Allah bersifat pada diri. Nah, carilah diri mana tempat Allah bersifat. Sudah pasti seperti kita tidak pernah melihat tetesan darah Allah, baik dalam kajian maupun dalam kenyataan. Dan tidak pernah kita melihat ada sifat nafsu bagi Allah, baik dalam kajian maupun dalam kenyataan. Nah, tetapi mana kodrat kita yang tidak berdarah, yang tidak berurat, tidak bernafsu pada diri kita? Tentu dengan kita harus mencari kodrat-kodrat itu. Nah, dalam pencarian itu tidak bisa kita telaah atau kita simpulkan sendiri sebelum kita sami'na wa ta'na. Apa sami'na wa ta'na? Patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dihantam badai, diterjang oleh badai, dalam arti apa? Sudah capek dalam mencari kajian, sehingga kajian kita tidak tahu mana yang kajian syara atau pendapat ulama, mana kajian yang mutlak, yaitu kajian yang datang daripada Allah. Sehingga kita berprasangka jadinya selama ini. Prasangka-prasangka itu kita timbulkan sendiri dari guru-guru yang bercerita. Jadi kita kebingungan mana ketetapan yang harus kita pakai. Nah, disinilah para jemaah, Allah itu sangat teliti dan maha teliti.
Dia menurunkan ilmunya, sudah ada tangga tauhidnya, yang mana tangga tauhid tadi ibarat kita turun naik, turun dengan tangga, naik dengan tangga. Biar kita naik, biar kita turun, tetap juga tangga. Inilah tauhid. Tidak ada yang terhina. Nah, tapi kalau kita menuntut ilmu pada pendapat orang lain, ini yang mengakibatnya kan kita pusing memaknai daripada kajian tadi. Kenapa? Kaji itu ada awalnya, ada akhirnya, dan kaji itu ada makomnya. Kalau ada makomnya, ada walinya. Nah, ini yang membuat kita terlunta-lunta. Ya, kalau boleh dikatakan terlunta-lunta lah namanya dalam kita mencari dan berjuang, ya. Nah, sampai berdampak kepada kehidupan kita. Tidak tenangnya kehidupan, tidak sependapat kita dengan istri dan anak lagi. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kesimpulan dari perjalanan kita. Dia tidak dapat bantuan dari Allah. Kenapa? Kita mencari yang ada di dalam diri kita. Kita mencari adanya di luar diri kita. Ini sudah tauhidnya sudah salah. Seterusnya kalau kita dalam bahasa tasawuf atau dalam bahasa tauhid, yang mencari itulah yang dicari. Nah, tetapi kita diarahkan kepada pemahaman, maka habis waktu, habis umur, dan habis usia di seperti itu aja terus. Makanya insya Allah mudah-mudahan dengan kita memulai belajar dengan tangga belajar yang sebenarnya. Apa tangga yang sebenarnya? Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Kodratnya yang dikaji dulu. Mana kodrat diri yang tidak bersekutu bagi Allah? Baru ada jalan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kodrat diri itu banyak. Ya, Allah itu berkodrat dari segala sifatnya. Dia bisa saja bersifat daripada Adam dan tidak merubah kodrat tentang Tuhan. Dia berkodrat pada Muhammad, tidak juga berubah kodrat sebagai Tuhan. Dia berkodrat pada dirinya sendiri, tidak juga berubah kodrat sebagai Tuhan. Nah, itulah yang dipaswordkan oleh Alif Lam Mim, dasar pembuka Al-Quran. Nah, sekarang kita bagaimana kita untuk berpedoman kepada Allah kalau keluar dari diri kita? Diri kita yang dimaksud di sini adalah kepemilikan Allah yang harus kita akui. Man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Mengenali diriku, nasahu, untuk mendapatkan rabbahu, yaitu diriku. Bagaimana mendapatkan diriku untuk mendapatkan ketuhananku? Bagaimana kita panggil dia ya Rabb kalau nafsahunya kita? Apapun kaji kita, kalau kita dalam kajian tauhid, kita harus memperjalankan kaji itu. Tidak bisa hanya sebatas cerita. Nanti kita akan ditajalikan. Bagaimana alif terpisah dari alam dengan mim, dia akan terjali. Bagaimana sejarahnya alif maujud dan alif wujud pada bismillah yang tidak terlihat, dan bagaimana kisah dia sampai terlihat seperti rohani dan jasmani kita. Itu adalah suatu perjalanan yang harus kita jalankan dengan nyata. Makanya syahadat itu cukup untuk mencari kebenaran. Tauhid, tafrid, tajrid berhubungan dengan nyata. Tafrid mengerasakan dengan nyata, tajrid mengalami dengan nyata. Jadi kebenaran Allah itu dalam ilmu tauhid itu sangat menentukan. Nah, mana ilah, mana Allah, mana awal diri bernama ilah, Tuhan pada sebutan, mana awaluddin marifatullah setelah dia bernama Allah, itu wajib dikenal dengan agama. Dan mana kehambaan diri pada Tuhan dan mana kemakhlukan atau keumatan diri bagi Muhammad. Kalau dicerita mengenai umat dalam Islam, Muhammad awal jadi. Tapi kalau kita bercerita kehambaan Allah pada diri awal jadi.
Nah, ini harus makomnya dipisah-pisahkan. Nah, tentunya dengan kita merapikan mengkaji solat dalam diri dan mengkaji diri dalam solat. Nah, begitu. Jadi jangan menyimpulkan dulu, ya. Karena apa? Kalau kaji tentang Tuhan, ya, tauhid ilahiyah ini kaji kodrat yang harus kita tuntaskan. Bukan sebuah kaji keumatan. Kita aja baru berkodrat keumatan, mau Tuhan lagi mau dibahas. Ya tidak mungkin bisa. Keumatan itu adalah amaliyah yang harus belajar tentang rukun-rukun dan adab-adab ibadah. Nah, tapi kalau kehambaan harus dikaji diri untuk mendapatkan Tuhan. Jalannya saja udah berbeda. Nah, begitu. Jadi pemahaman ini harus benar-benar diikuti dengan baik. Paham kira-kira jemaah? Nah, untuk itu mari mari kita bermuzakarah dan saya akan takbirkan muzakarah dengan selalu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Sallu muzakaratan fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Nah, Pak Andre sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ahmad Ridwan sehat? Pak Fardi, Pak Safi'i, Pak Syarif, Pak Badrun, semua sehat ya. Nah, kalau Khalifah nggak usah saya tanya, dia pasti sehat itu. Baik, silakan kita bermuzakarah. Yang apapun yang kita tanya, yang namanya orang yang mencari keridhaan itu tidak adalah dosa baginya, kata Allah. Insya Allah kita muzakarah. Sesungguhnya muzakarah ini adalah yang dihalalkan oleh Allah untuk mengkaji dan berbicara. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya sambil mengopi apa, silakan. Insya Allah. Ya, Pak Badrun. Ya, silakan. Ini moderatornya apa ini? Kita ngomong sama foto aja di balik layar. Nah, silakan Pak Badrun. Ya. Tahu ini Bu ya, kayaknya Mas. Ya, ya silakan Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ibu ya tentang pembahasan Bu ya di melalui kajian ini. Kalau kita mau buat di sini, Bu ya dari mana dakwah pertanyaan kaji awal diri? Kaji diri tentang kaji diri. Iya. Sudah? Ya Bu. Nah, tadi Badrun hanya menyampaikan kaji diri. Berarti saya balik lagi pertanyaanmu dengan tulisan. Ya. Diri itu adalah kajian. Diri itu adalah kajian, bukan diri kita banyak. Ya. Nah, ya. Jadi saya balik lagi pertanyaannya. Nah, Nurbaidah, tolong audionya dimatikan dulu. Ya. Halo. Tolong audionya Nurbaidah. Resikomu dulu sekarang tuh mengalami rusak, ya gak? Jadi begitu, Badrun. Allah itu, ya, dia itu mengatakan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu.
yaitu boleh mencari dengan diriku. Cari orang yang mengenal diriku, nafsahu. Ini kan hu, bukan kita, ya. Bukan diri kita. Nanti sama aja cari biji bawang, nggak bakal ada diri itu, ya. Tapi kalau kita sudah akui bawang itu banyak kulitnya, kupas kulit, berarti benar. Diri ini adalah tajalinya Allah, tempat kita mencari, ya. Kenapa? Di dalam ilmu pemahaman daripada tauhid, mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Nah, gitu. Carilah aku dengan aku, kalau bertemu bukanlah aku, tetapi di situ adalah aku. Artinya apa? Disitulah jawabannya nanti. Tetapi mencari diri, kaji diri. Nah, kalau kaji diri, berarti diri itu kajian. Ya, apa yang dikatakan diri itu kajian? Berwasiat Adam kepada nurani berupa jasad dalam diri, itu kajian. Dan itu wajib, karena itu tauhid. Allah nggak mau dikaji lewat pohon, lewat batu, lewat tanah, lewat air, ya. Karena mewujud pada Allah itu adalah diri, bersifat Allah pada diri. Maka sifat-sifat Allah ini yang harus dikaji, itu namanya sifatnya diri, al-insani. Nah, gitu, ya. Jadi bukan diri yang banyak. Jadi mana yang sebenar-benar diri, Buya? Jangan tanya kenapa. Nanti kamu mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Nah, nanti akan sampai kepada tauhid. Al-tauhidun wal wahudun Allahudun fil Muhammadun. Artinya apa? Nanti kalau setelah kamu bertemu dengan apa yang dikatakan satunya Allah dan bagaimana mewujud Muhammad itu berhubungan dengan Allah, sulit kita mengatakan itu diri atau tidak. Paham? Nah, jadi contoh sekarang. Saya sebut satu-satu yang dikenal manusia aja dirinya, ya. Nah, seperti ini umpamanya Badrun. Ada kulit, ada tulang, ya. Ada kulit, daging, urat dan tulang. Itu enggak kita aja. Yang di hutan itu juga dia punya. Ya. Yang berkaki 4 juga punya, ada kulit, ada daging, ada urat, ada tulang. Iya. Tetapi berhenti dia di situ. Kenapa? Itu sifat kalam bagi Allah dalam Al-Quran bersifat alam. Tetapi bagi kita, kenapa berwasiat Adam berupa nurani bagi jasad? Ada kulit, daging, urat dan tulang, di dalamnya ada lapisan nur. Ya, Nurullah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ha Allah, Nur Kadim. Ada 4 nur. Asal muasal 4 nur tadi berasal dari 4 zat. Di wadi mani manikam, itulah lapisan keduanya. Lapisan ketiga ada 4 batin. Napas, tanapas, ampas, nupus. Ya, dan mewujud dia berupa an-nazir, yaitu alam perasa. Alam perasa bukanlah daging, awalnya daging, bukanlah tanah, awalnya tanah, tanah bernama bersifat hakim. Itu adalah nama-nama kecil daripada kulit, daging, urat dan tulang. Tidak seperti makhluk lain. Makanya dikatakan mencari diri dengan diri, bertemu bukanlah diri. Jadi kalau sudah 12 kodrat tadi, 4 pada daging, kulit, urat dan tulang, dan 4 pada tubuh rohani. Rohani itu ada di wadi mani manikam, 4 juga kodratnya batang tubuh Muhammad. Yang terakhir itu sifat batin bagi Allah, yaitu tubuh batin itu adalah napas, tanapas, ampas, nupus. Sudah 12. Nah, kalau dia sudah 12, 6 pemilikan daripada Muhammad, 6 pemilikan daripada Adam, berjumlahlah 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, inilah yang dikatakan munculnya 12 zikir azibul goib. Azibul goib itu berzikir Adam dengan Muhammad menghalalkan langit dan bumi untuk tempat solat.
Nah, disinilah kekuasaan Allah terhadap diri kita. Jadi bukan diri kita sebrut, tetapi kita mengkaji Allah dengan sifat diri bagi diri kita. Kita ini hanya sebuah apa? Dikatakan perumpama anak Adam dari tulang sulbinya Adam. Tulang sulbi Adam itu tahu nggak bentuk apa tulang sulbi itu? Sudah diperiksa di dokter, nggak ada tulang sulbi. Ya, yang tulang sulbi itu adalah bayang-bayang. Ya, susah dikasih nama. Sebuah wujud seperti bayang-bayang. Nah, itulah sifat diri bagi kita. Sebuah insan yang bersaksi, menyaksikan tajalli Allah pada Adam, tajalli sirullah pada Muhammad, dan mewujud berupa aftar dipanggil Allah dalam dunia. Nanti dia akan kembali kepada Tuhan dipanggil ilah, wujud dari asal mula jadi diri. Asal diri bernama diri, isal diri berakhir kepada Tuhan. Tuhan bersifat ilah, ilah Tuhan pada masa wahid tunggal. Tapi kalau agama dibahas, itu baru Allah. Awaludin marifatullah. Jadi diri ini hanya sebagai tajalli, sebuah kajian. Ya, ini hanya sebuah kajian. Nanti kalau sudah berdiri, bertemu sesuatu yang berdiri, maka terjadilah hak umat dan hak Tuhan di dalam diri yang situ. Diri siapa yang berdiri? Insya Allah di saat kaji sampai pada tingkat tauhudun, itu akan terjadi jawabannya. Paham kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan nyari diri kemana-mana ya. Insya Allah. Mengkaji diri itu benar ya. Ya, lanjut. Ya. Apa masih Kan? Yang mau bertanya Pak Ande mungkin. Silakan Pak Ande. Ya, silakan. Suaranya, ada suaranya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ande Sutarya. Nah, insyaallah. Saya bertanya singkat aja nih Buya. Awaludin marifatullah. Terus jabarannya dulu ke waktu saya di luar, awal agama mengenal Allah, dan ada yang mengatakan tidak akan kita mengenal Allah kalau tidak beragama kan gitu. Sementara di sini kan Buya mengatakan awal agama gitu ya, awal agama yaitu mengenal Allah. Ya. Yang saya dengar dulu waktu di luar yaitu tidak mustahil kita mengenal Allah kalau tidak beragama, anak gitu. Mohon penjelasannya itu sama kaitannya atau enggak gitu. Iya. Sekarang duluan mana diri dengan Tuhan dengan sholat? Adam sebelum Adam ada sholat ada enggak? Nah, ya. Jadi itu suatu bahasa amaliyah. Kalau bahasa amaliyah ini bisa aja dia bicara sampai kapanpun, bentuknya apapun. Tapi berapa ribu tahun seluruh nabi mencari Tuhan tanpa sholat, dan berapa juta nabi tidak bisa sholat sebelum Muhammad turun. Iya. Nah, kapasitas agama di sini adalah menyembah dan disembah. Ya kan gitu. Nah, sekarang logika berbicara, menyembah itu apa aku di sana engkau di situ? Pastikan. Nah, apakah bisa praktek itu dilakukan dengan Allah, engkau di sana, aku di sini? Nah, disinilah batasan bahasa amaliyah. Maksudnya dia, kamu jangan cerita Allah kalau nggak sholat, kan begitu?
Ya. Nah, bahasa amaliyah itu. Tapi kalau dikaitkan kepada bahasa hakikat, inilah batasnya syariat dengan hakikat. Coba orang lagi sholat itu di stop di saat dia mau bersujud, ya, mau ruku. Kita bilang ke dia, saya tanggung dosamu kalau kamu tahu siapa yang ruku. Jangan ruku dulu. Berapa dosanya nih? Saya tanggung. Tapi kalau kamu tahu siapa yang ruku, mungkin tidak akan mampu dia. Karena ini ada batasan. Cara Adam dalam bentuk syariat mendekati Allah itu beda. Syariat itu ada 3. Pertama dengan syariatul kasaf, yaitu perbuatan amaliyah. Habis dia jalankan rukun rakaat, baca ayat, dia pulang. Nggak mau tahu sudah ketemu Allah apa belum. Nah, yang kedua adalah syariatul nabi. Nah, syariatul nabi ini orang yang sholat yang dipimpin oleh kenabian atau imamnya, imam dirinya. Nah, yang ketiga syariatullah. Apa yang dikatakan syariatullah? Orang yang telah memakai pada sifat zahir bagi Allah. Nah, gitu. Itu kalau sudah tahu mana wazahiru wal batinu, mana yang zahirnya bagi Allah dan mana yang batin bagi Allah pada dirinya. Kalau memang zahir dan batin Allah itu menyatu, siapa nama zahir batin itu? Kan gitu. Nah, butuh penjelasan dari himbauan tadi. Tidak hanya bisa seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita paksakan mencari amaliyah, alam ibadah dibongkar dengan rumus amaliyah, itu sama artinya seperti sapi menanduk tebing, ya, memaksakan diri. Resikonya kalau tidak tanduk yang patah, kepalanya yang pecah. Nah, karena mengharapkan sedikit rumput di atas tebing, kan begitu. Nah, begitulah. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Itu panggilan dari pada syariat. Itu panggilan daripada amaliyah. Tapi begitu kita pelajari bagaimana cara menyembahnya, sedangkan kalau berjarak Tuhan daripada Allah tidak sesuai lagi dengan syahadat. Syahadat itu rumus solat. Syahadat menyatukan syahadah langsung, ahad menjadi satu. Kalau menyembah dia di sana, aku di sini. Kayak Buddha menyembah, kayak Nasrani menyembah, semuanya jauh. Tapi dalam Islam, syahadat mengatur syahadah, menyatukan syahadah langsung, ahad dan menjadi satu. Nah, ini jadi itu namanya panggilan amaliyah. Supaya apa? Nah, ini banyak juga orang yang benar juga kalau boleh bilang begitu. Tapi untuk apa? Untuk nasihat. Apa nasihatnya? Banyak orang yang ilmu marifat tapi dia enggak sholat. Banyak. Katanya udah selesai doim aja. Ya enggak? Nah, yang dicari sholat doim. Apalagi semuanya sudah dia. Nah, itu. Sementara Allah berjanji dengan dirinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia jadikan wujud diri di dalam diri kepada diri supaya untuk menyembah kepadanya. Nah, menjaga diri, menjaga Tuhan pada diri, menjaga diri pada Tuhan, itu kewajiban. Sehebat apapun kita, yang dia adalah Tuhan, yang lain daripada dia adalah hamba. Nah, itu wajib dilaksanakan. Cuma karena versinya solat ini ada 2. Yang namanya sholatu min tawaf itu seperti azannya yang di rumah sakit, ya kan? Nah, tapi kalau sholatul fil mi'raj itu yang azannya di masjid. Nah, jadi kita tidak boleh berpikir solat itu cuma satu. Solat itu ada 2 kodrat, yang jatuh ke ibadah dan jatuh menjadi kodrat.
Nah, itu makanya ada kata sholatu min tawaf. Nah, itu contohnya di Ka'bah orang keliling itu kan. Orang azan, habis azan dia keliling Ka'bah. Bukannya dia sholat kayak di masjid. Tapi kenapa dibolehkan oleh Allah? Karena tawaf itu adalah golongan daripada sholat. Nah gitu. Dan itu udah harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Tidak boleh asal mengerjakan. Itulah fungsinya kita. Jadi kalau umpamanya kita paksakan, sementara kita tidak tahu mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah, tiba-tiba kita naik, itu yang diinjak sajadah loh itu. Ya enggak? Bukan koran. Penuh arti, penuh makna, penuh rahasia di balik itu semua. Paham? Pak Andre? Insya Allah Buya. Hanya itu aja. Ya insya Allah, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Kalau memang ada, kita harus bisa membedakan mana yang dikalamkan oleh amaliyah, mana yang dikalamkan oleh ibadah. Karena kehidupan kita dua kodrat, ada jasmani, ada rohani. Nah, jadi kita harus pelajari adab-adabnya. Insyaallah. Silakan yang lain. Ya. Syafi'i mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah bermunajat sebelum mendirikan sholat Bu ya. Iya. Sebelum kita mendirikan sholat, kita duduk dan bermunajat dulu. Baru itu kita baca beriqomah dan kulhu anas itu, terus kita sajadah, naik sajadah. Apakah memang udah dipastikan kita yang menaik itu udah yang tidak berurat dan tidak berdarah itu Bu ya? Kalau masalah kepastian, kembali kita mengatakan hak kadim, nur kadim, marifatur kadim. Kalau kita ragu dengan pandangan itu, tidak ada kabulnya di tangan Allah. Nah, itu yang dikatakan marifatur kadim tadi. Sementara kita sudah mendengar fana'um fillah wal baka'um fillah. Kalau sudah merasakan daripada jasad nuraninya Adam, daripada zat rohaninya Muhammad, daripada batin nyawa daripada diri, insya Allah jadi, karena dia akan dibalas oleh Allah dengan apa? Akan ada sambutan gitu, dia akan sambut. Kenyataan itu di tangan Allah. Allah akan berikan suatu reaksi kepada kita di jalan yang benar. Man lam yazud fa lam yarib, orang yang merasakan niscaya akan mengetahui. Man lam yazid wa lam yarib, itu sudah pasti. Nah gitu. Tinggal kita sudah bako belum pana'um filahnya. Diri yang panafilah itu sudah kekal enggak, sudah mantap enggak, sudah wajibul wujud enggak di diri kita. Itu aja yang penting. Makanya di sini kalau kita isbatul yakin, benar-benar memberikan keputusan kepada keyakinan, insya Allah. Jadi Allah itu kan tidak mengajarkan kita yakin, tapi mengajarkan jalannya. Kembali kepada kita lagi. Kita siap yakin, ada iman kita enggak di situ. Kalau iman kita ada, insya Allah. Gitu Pak Safi. Halo, suaranya. Halo Bu ya. Ya. Bagaimana? Insya Allah Bu ya, insya Allah. Kembali ke kitanya, ada iman gak kita di situ? Karena sama dengan syarat sah kusuk, syarat kusuk sama. Ada iman gak dikala berdiri? Ada iman gak kita? Siapa yang berdiri? Apa yang berdiri? Ada gak iman kita di situ? Karena syarat kusuk itu ada 4, ada iman, ada Islam, ada tauhid, ada ma'rifat. Nah, ada nggak iman kita di situ? Nah,
Apakah kita hanya sekedar mengatakan ini bergerak saja karena ini peraturan? Kalau enggak terjadi berarti batal sholat kita kalau memang ini peraturan. Apakah ini bisa bergerak dan apakah mana? Ataukah memang jasad yang bikin peraturan? Ada enggak iman kita di situ? Apakah ini tidak diatur oleh hukum hakikat? Apa memang peraturan begini? Kalau peraturan ini berarti wajib di sini juga. Enggak ada tangan enggak bisa sholat. Berarti yang mengatur kodrat pergerakan itu siapa? Nah ini yang kaji kita fi'il dan af'al tadi ya. Yang bergerak pasti ada yang menggerakkan gitu. Tidaklah kamu bergeraklah kau pun isyaratin kodrat. Tidak ada yang bergerak melainkan aku yang menggerakkan. Nah sama kayak tadi itu gitu. Kalau ada iman kita insya Allah. Nah sepanjang itu juga ayat yang menuju sajadah tadi, ayat akan lebur jadi kauliyah, akan ada penglihatan di situ. Kauliyah lebur jadi munajat dan ada suatu bahasa yang tidak dipakai dengan mulut. Munajat luput dengan marifat dan ada pengantaran pensaksian dari kodrat tadi. Jadi tidak harus semuanya dibaca, nanti tinggal pandangan. Dan itu bacaan akan kita nanti lebur jadi kauliyah. Karena syarat sah solat itu fikli, kauli, kolbi. Kauli itu kauliyah. Yang diturunkan ikhra itu kauliyah. Gitu. Nanti dia akan disirnakan menjadi kekuatan. Jadi cukup pandangan. Makanya solat itu fardu ain, fardu wajib, ain menyaksikan. Paham? Kira-kira? Pak Sami? Insya Allah Bu ya. Nanti jangan takut. Nanti di masjid gimana ya? Orang sudah mulai kita masih aja duduk baca-baca. Tidak. Itu untuk latihan boleh dicoba. Ya kan? Nanti kalau memang ini sudah mantap kan dilaporkan ke saya. Nah barulah kita lebur. Kita lebur ayat menjadi kauliyah. Sebetulnya yang kamu baca tadi nih. Pandangannya begini nih. Yang al-ikhlas nih nggak perlu kamu baca. Nih kodratnya. Yang anas tuh nih kodratnya. Nah baru dibuka rahasia itu. Makanya tidak membaca. Cepat imamnya lebih cepat pandangan. Gitu ya. Nah, ya udah insyaallah. Baik, silakan. Ya, silakan Pak Fatih. Audionya Pak Fatih. Audio suaranya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parti. Berarti kita di sini melatihnya dulu ya Bu ya. Iya, harus dilatih. Makanya ada riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Jangan nekat, ya. Jangan nekat di sajadah baru latihan, ya. Jangan. Kayak takbir itu dilatih dulu. Mana yang la maujudun ilallah itu? Bukan kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu bukanlah maujudun ilallah. Itu sifat. Nah di dalam sifat ada hak, ada diri, hakikat. Nah apa itu? La maujudun illallah, la basirun illallah, la sami'un illallah, lu khadirun illallah, la hayyun illallah, la sami'un illallah, la khadirun illallah, la ilmun illallah. Yang keduanya baru hak. Itulah kodrat diri yang hak. Nah diri yang hak itu sifatnya kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Nah itu kodratnya. Nah ini yang akan kita latih. Begitu kita melihat Allahu Akbar, kita zikirkan itu. Nah satu ayat ini, satu pandangan melihat ke ayan kerajiah, akbarnya melihat ke ayan kerajiah, Allahu melihat ke ayan sabitah. Allahu Akbar. Nah menyatu dia. Nah harus dizikirkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Latihan dulu. Jangan disajadah latihan.
ya. Nah, harus begitu ya. Semuanya itu harus dilatih. Istilahnya dalam bahasa tauhid, bertemu dulu dalam ayat baru bisa ketemu dalam sholat. Nah, gitu ya. Ya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Silakan Pak. Halo. Halo Buya, Assalamualaikum Buya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang gini Buya, kadang saya kan mengetes kekhusyuan juga kadang Buya. Nah, setelah takbir itu kan kadang kan namanya satu bilik kan rame orang kan Buya. Iya. Nah, saya coba mengetes kekhusyuan saya gitu loh. Nah, Mau bisa dites ya? Iya Buya, Bisa dites ya khusyuknya. saya sendiri ngetes sendiri. Oh gitu. Saya sendiri mengetes sendiri gitu. Kira-kira khusyuk kok untuk. Tapi kok membaca Inna Sholati wa Nusuk itu kenapa dia kalau yang muncul itu Buya macam diri kita ibarat macam di kaca itu Buya. Iya memang begitu. Ya itulah dia. Mau cari apa lagi? Ya kan? Ini aku katanya, ya kan? Gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi Cuma kadang kan si wajah tadi itu belum begitu apa Buya, belum begitu pas gitu. Saya maunya pas gitu. Ya makanya dari dulu jangan banyak dosa kalau mau cepet-cepet. Ya. Bener Buya. Maunya cepat, takutnya maunya cepat, malasnya lama. Biarlah dulu lama bisanya gitu ya kan, biar ditelan masa dulu lah hidupnya ke sini ya enggak. Sudah lama ditelan alam kemana-mana ya enggak. Jadi belajar kusuk itu ada caranya. Nggak boleh nekat begitu. Kenapa? Kenapa kita minum hamir atau yang memabukkan itu berdosa? Kenapa? Karena membunuh akal. Betul nggak? Nah, bukan nggak kena araknya itu Buya. enggak. Mau arak, mau apapun, arak dengan nasi 3 piring sama hukumnya. Kenapa saya bilang sama? Itu membunuh akal. Coba kalau kekenyangan begini ya, nggak jelas lagi. Ya? Sama minum arak 3 botol begini juga nih sampai besok. Nggak ada gunanya lagi. Nah itu membunuh akal pikiran. Ya, membunuh akal pikiran itu haram. Nggak boleh. Nah, apalagi kita kusuk benar-benar membunuh akal pikiran, tapi tidak kusuk dalam bermakrifat. Dia kan syarat sah kusuk itu ada 4. Nanti kita harus belajar dulu memperjalankan yang 4 ini. Mau ada dangdutan kiri kanan nggak masalah. Nggak ada masalah itu. Kenapa? Kalau sudah kita pelajari dari awal sholat ini sampai akhir, fardu ainnya, penyaksiannya sudah mantap, tidak ada lagi pandangan yang kosong, iblis itu tidak masuk dia. Karena dia hanya merusak pandangan, bukan merusak hati. Nah, nanti kita harus belajar kusuk dulu, ya. Belajar kusuk dulu yang mantap, dan itu ada cara-cara dan teknik-teknisnya. Gitu. Paham Pak Safi? Insya Allah Buya. Nanti nekat lagi deh. Insya Allah. Ini Buya, ada sedikit lagi Buya. Silakan. Nah, itu kan kalau Buya bilang kan dari zuhur, asar, asal sholat itu Buya.
Kalau udah habis maghrib kan dia tugas Adam selesai kan Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau udah ke malam itu udah tugasnya Rohani Muhammad. Muhammad itu ya. Iya, Hijriyah namanya. Siang itu Masehi, malam itu Hijriyah. Itulah akibat dari subuh 2 tadi kan diperjalankan siang dan malam. Gitu, paham? Jadi gini Bu ya, kan kalau kita kan batin nyawa manusia jatuh pada batin Allah. Ya. Jadi kalau lari ke para nabi-nabi itu sama juga seperti nyawa juga Bu ya, ceritanya enggak Bu ya? Maksudnya itu kodratnya. Alam itu kodrat pada siang Masehi, kodrat daripada Adam. Kalau malam itu Hijrah, itu kodrat daripada Muhammad. Nah, gitu. Ya. Jadi itu kodrat yang berhak gitu. Yang berhak pada siang kodratnya Adam, berhak pada malam kodratnya Muhammad. Nanti subuh dikumpulkan siang malam menjadi 2 perkara, usir menjadi 2 rakaat, zat makom solatnya. Itu subuh. Gitu. Paham? Jadi itu kodratnya. Tapi kalau kodrat diri kita tidak akan berubah. Mana bisa dia jadi Rasul kalau rohaninya nggak ada, kalau kita. Mana bisa Allah jadi Tuhan kalau batinnya tidak ada, itulah nyawa. Mana bisa Adam jadi umat kalau tidak nur adanya di diri kita. Nah inilah bukti mereka ada, bukti Allah ada, Muhammad ada, Adam mewujudnya. Mewujudnya itulah kita. Insya Allah gitulah. La mawjudun illallah. Ya itu. Paham? Insya Allah tuh ya, agak lega lah, udah ada Buya jawab sedikit. Sampai puas lah nanya, jangan dikit-dikit. Nanti terbawa-bawa tidur lagi. Halo, suaranya ada. Halo ya. Jadi begitu ya. Jadi kita harus tahu Masehi itu kuasanya Adam, Hijriyah kuasanya Muhammad. Makanya Rasulullah ada sekian tahun sebelum Hijriyah, sekian tahun sebelum Masehi, itu Adam kodratnya. Nah Masehi itu hitungannya diawali angka 1 diakhiri angka 9. Tapi kalau Hijriyah menghitungnya 0 dulu baru sampai 9. Beda penghitungannya. Gitu. Itu makanya saya bilang Allah itu penuh bermakna. Ya. Salah satu contoh bermaknanya apa? Saya kembali melihatkan. Pak Sapri Simanjuntak percaya enggak jam 24 itu ada? Diakui enggak dari dulu itu? Akui kan? Akui. Jam 00 juga ngakui ya? Iya. Pernah enggak lihat jamnya? Enggak ada kan? Nah, betul enggak ada jam 00? Enggak pernah lihat kan? Halo? Pas sampai Yang ada cuma jam 12 mak, jam 12 Jam 12 ya. Karena memang apa? Kita yang bodoh. Allah sudah bilang 24 itu artinya adalah 24 jam, yaitu 24 huruf syahadat, itu 24 adalah waktu. Betul enggak? 24 jam. Mana bisa waktu dilihat? Sekarang ada lagi jam 00. Udah tahu 0 masa bisa dilihat? Tapi kalau dengan mata batin itu akan nyata dan bisa terbukti semuanya. Itulah hak batin. Dalam 00 itu pasti ada kan Bu ya? Ya namanya itu ada, masa kodratnya nggak ada? Cuma tidak dibenarkan zahir kita ini melihatnya. Karena itu rahasia Allah gitu.
Apa yang dikatakan kosong-kosong dan apa yang dikatakan 24. Nah, itu di dalam Al-Quran namanya ilmu falakiyah, ilmu perhitungan atau matematika Al-Quran. Itu kita harus tahu, itu kajiannya tinggi sekali, itu luar biasa. Insyaallah kita akan sampai ke situ, ya. Insyaallah. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Pak Ahmad? Ya kan? Audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Ridwan. Minta izin mau bertanya, Bu ya. Insyaallah. Dalam sholat itu kan ada terjadi 2 kali membaca syahadat. Iya. Apa perbedaannya syahadat pertama dan syahadat kedua? Syahadat pertama itu adalah pernyataan tajalinya Allah kepada diri Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan telunjuk naik kepada hakikat daripada batin menuju ma'ni. Kaning kita itu mengatakan Muhammad, Allah bersifat pada dirinya sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahwasanya Muhammad itu aku juga. Tapi di dalam tahiyat akhir Allah meliputi daripada sekalian alam, maka diberitahulah ke kanan dan ke kiri kepada makhluk dan alam bahwasanya Allah meliputi sekalian alam, Tuhan daripada sekalian alam, dinamakan tumbadil. Maka di sinilah kalau syahadat pertama di tahiyat awal itu pernyataan ketuhanan Allah pada diri, kalau pada tumbadil sujud tahiyat akhir itu pernyataan Tuhan kepada sekalian alam. Makanya ada salam kiri, salam kanan yang disampaikan oleh Muhammad bahwasan Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan kita. Paham? Insyaallah, Bu ya. Ya lagi? Dan Bu ya. Ya? Itu aja, Bu. Ya itu aja, Bu ya. Insyaallah. Wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Iya. Silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan apa yang selama ini Buya sampaikan tentang sholat, hukumnya fardu ain, menyaksikan. Yang saya mau pertanyakan Buya, ada yang saya dengar ceramahnya Buya di YouTube yang lain, jika saya judulnya apa, bahwa Buya mengatakan bahwa tidak ada yang mampu bisa menyaksikan Allah. Bagaimana itu, Buya? Ya, itu sudah kita bahasanya kita sudah paham. Bahwasanya yang dari bahasa itu kita sudah harus tahu, tidak ada yang mampu menghadap kepada diriku melainkan diriku sendiri. Tidak ada yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Artinya apa? Itu yang seperti saya bilang tadi. Diwajibkan mengenal keakuan Allah pada diri. Man arafa nafsahu wa qad arhara bahu. 2 kali hu, aku dalam bahasanya Allah. Carilah diriku dan ketuhananku. Nah, pertemukanlah mana diri sifat bagi Allah yang ada di dalam diri kita dan mana daripada diri ketuhanannya Allah yang ada dalam diri kita. Nah, inilah mukatsafatullah, mempertemukan Allah dengan sifatnya dan kita bersaksi atas itu. Itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh membawa keumatan kita dalam masalah tajalli Allah. Keumatan itu pengabdian dan pengesakan dari jauh, dari sisi amaliyah. Tapi dari sisi solat, sahadah langsung. Nah, solat itu hukumnya sahadah, harus langsung. Sahadat menyatukan sahadah langsung, ahad menjadi satu, atau ihram dalam takbir, takbiratul ihram. Nah, itu. Jadi kita harus belajar ke situ bahwasannya sholatul marhala fil mukasyafatullah,
Solat orang yang berilmu itu tempat pertemuannya dengan Allah. Tapi kalau dia masih belajar, salatul fil miqrab mu'min, miqrabi mu'min. Artinya apa? Salat orang yang belajar menuntut ilmu itu adalah miqratnya orang mukmin. Dia sudah tahu bagaimana menghadapkan jasad ke kiblat dan menghadapkan diri kepada Allah. Karena manusia berasal dari zahir dan batin. Ini harus belajar. Itu paham? Insyaallah Buya. Insyaallah. Baik jamaah, insyaallah saya istirahat 10 menit, mungkin lebih paham. Saya istirahat 10 menit, nanti kita lanjutkan pelajaran. Hanya 10 menit saja insyaallah. Nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, para hadirin, para pemirsa dan penonton sekalian, insyaallah itulah Mujakaroh dengan grup 6. Grup murid 6 yang berasal dari berbagai pelosok negeri di Indonesia ini. Ada dari Malaysia, ada dari Sumatera Utara juga ada, NTB, dan ada di Jakarta juga ada, dan termasuk Sulawesi, Makassar juga ada. InsyaAllah mudah-mudahan dalam menimba wawasan ini, mudah-mudahan ada yang diambil manfaatnya dan keberkahan di tangan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi suatu yang bermakna bagi kita bersama. Tentunya dengan kita tidak berhenti belajar dan belajar. InsyaAllah bagi para hadirin dan jamaah sekalian yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah dalam tauhid, tasawuf dan tauhidnya, insyaallah silakan menghubungi nomor telepon yang ada di dalam layar versi YouTube. Nanti tentunya dengan memenuhi segala persyaratannya, silakan untuk diseleksi menuju grup baiat, dari baiat masuk langsung menjadi kepada grup masuk murid belajar khusus. Di mana tayangan belajar ini seminggu sekali kita akan lakukan sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh yayasan kita, yaitu Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dalam kodrat Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam ilmu tauhid dan Ma'rifatullah. Insyaallah baik para jemaah, para hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah, mungkin untuk tayangan malam ini kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu dalam tayangan Muzakaroh berikutnya dan tayangan tausiah yang bersifat tauhid, hakikat syariat, hakikat tarekat ma'rifat, insyaallah beri makam tasawuf dan tauhid untuk menuju mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu barokah dunia dan akhirat. Insyaallah hindari la ra'baniyah fil Islam, hindari persekutuan di dalam Islam. Jauhi dari segala-segala yang batil. La ra'baniyah fil Islam, tidak ada perkataan benda, tidak ada perantara benda di dalam Islam. Ingat, Islam itu syahadah langsung kepada Allah. Islam bukan agama sembahan. Islam adalah agama kodrat yang mana semuanya mewujud kepada diri sendiri. Makanya tidak ada orang Islam masuk Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kodrat ini adalah berkodratkan keilahian kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, tentunya dengan belajar ilmu tauhid. InsyaAllah akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.